Kisah dimulai dengan diperlihatkan seorang gadis cantik yang baru lulus SMP bernama Pipi. Dia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya karena dia ingin membantu perekonomian keluarga dengan berjualan kue. Apa pintar berniat untuk melanjutin sekolah? Vivi tuh gak tega kalau ngeliat ibu jualan sendirian. Nanti ya kalau Vivi sekolah, yang bantu-bantu jualan ibu siapa? Ya kan, jadi gak apa-apa Bu, Vivi berhenti sekolah. Jadi kan ibu gak usah capek-capek cari uang buat bayar sekolah Vivi. Kecantikan Pipi membuat banyak lelaki di kampungnya saling berlomba untuk mendapatkan hatinya. Namun ternyata hatinya Pipi sudah tertambat pada satu cowok yang selalu mengisi hari-harinya. Dia bernama Jabar. Setelah 3 tahun lamanya menjalin asmara dengan Pipi, Jabar pun mengajak Pipi untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius, yaitu dengan mengajak Pipi untuk menikah. Abang cinta banget sama Pipi. Abang pengen serius sama Pipi. Dan abang pengen nikahin Pipi. Namun apa yang terjadi beberapa minggu setelah Jabar mengajaknya untuk menikah, Pipi malah ketemu dengan seorang cowok yang masih duduk di kelas 2 SMK. Dia adalah teman sekelas adiknya bernama Jakaria. Lu gak semua cewek lu bilang cakep, terus lu ngeliat. Kagak, kalau yang ini grade-nya beda bro. Ini namanya grade A. Cakepnya beneran. Yaudah kalau gitu kakak pulang dulu ya. Hati-hati ya kak. Dengan bantuan adiknya tersebut, Jakaria akhirnya bisa menaklukkan hatinya Pipi. Dan Pipi pun tega menduakan Jabar demi meladeni rayuan Jaka yang terus ditebarnya. Hingga pada suatu malam Jaka mengajak Pipi untuk jalan keluar. Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan Jaka untuk mengajak Pipi ke rumahnya. Karena di sana lagi gak ada siapa-siapa. Ayah dan ibunya lagi pada keluar kota. Oke sayang, kita ke rumah dulu. Loh, kok ke rumah kamu sih? Ini tuh udah malam loh. Iya, kebetulan kan papa sama mama lagi pada keluar. Ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar aja. Setelah di sana Jabar mengeluarkan rayuan mautnya dengan mengajak Pipi untuk melakukan tutumpakan. Kalau kamu itu emang benar-benar wanita yang pernah aku lihat saat ini paling cantik. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang banget sama kamu. Dan akhirnya terjadilah pengecorotan. Jurus ajo gedang gerenyem nilem hingga nyuhun parahu pun dilakukannya. Gening enak banget mas, hanjaka teti bareto mas, maknyus, jos, ajib. Sejak melakukan hubungan terlalu jauh dengan Jaka, sikap Pipi pun berubah. Dia jadi lebih banyak diam dan sering pulang larut malam. Perubahan perilaku Pipi pun akhirnya disadari ibunya Susanti dan mengintegrasinya. Dari mana kamu jam segini baru pulang? Abis pergi Bu. Iya, pergi sama siapa? Jabar. Bukan Bu, sama Jaka. Siapa itu Jaka? Bu, maafin Vivi Bu. Vivi udah salah sama ibu. Salah? Kamu salah apa? Jelasin sama ibu. Vivi udah ngelakuin hal yang salah Bu. Vivi udah macem-macem sama Jaka Bu. Vivi udah gak perawan lagi Bu. Apa? Tak mau masa depan anaknya semakin rusak oleh orang yang baru dikenalnya, keesokan harinya Susanti mendatangi rumah Jaka untuk meminta pertanggungjawaban. Ibu ibunya Jaka kan? Asal ibu tahu ya, anak ibu telah merawanin anak saya. Dan saya minta pertanggungjawaban anak ibu. Masalah ini bisa bicarakan di dalam Bu. Dan akhirnya mereka pun bertunangan. Sementara di sisi lain ibunya Pipi menyuruhnya untuk memutuskan Jabar. Kamu harus putuskan Jabar secepatnya. Hah? Gimana Bu? Jabar kan udah serius sama aku. Dia juga ngajak aku nikah Bu. Pipi, kamu jangan malu-maluin ibu. Ibu udah capek-capek ke rumahnya untuk minta pertanggungjawabannya dia. Dan keluarganya bersedia. Malah kamu yang bingung.
Setelah pertunangan tersebut, kehidupan Pipi justru menjadi tak bahagia karena sikap Jaka yang berubah drastis. Dia sekarang jadi posesif dan suka berlaku kasar pada Pipi. Pokoknya besok kamu nggak boleh ketemu temen kamu. Besok kamu temenin aku aja. Tapi Jaka, Nggak ada tapi. Kamu denger ya? Kamu nurut aja sama aku. Sering dapat perlakuan kasar dari Jaka membuat Pipi teringat kembali cinta lamanya, yaitu Jabar. Diam-diam Pipi pun mencurahkan keluh kesahnya kepada sang mantan melalui pesan singkat. Tak sampai di situ saja, Pipi pun bahkan nekat mengajak ketemuan Jabar di sebuah taman. Namun pertemuan tersebut akhirnya diketahui oleh Jaka sehingga membuatnya naik pitam. Melihat tunangannya bersama cowok lain, Jaka pun tak mampu lagi membendung emosinya. Dia pun meluapkan kecemburuan dan kemarahannya sama Pipi, sehingga pertengkaran hebat pun tak terelakkan lagi. Kamu nggak usah ngeles ya. Aku ngelihat pakai mata kepala aku sendiri. Kamu ketemu sama cowok kan? Asal kamu tahu ya, kalau aku boleh milih, aku mending milih dia daripada kamu. Ajar. Tak sampai di situ saja, emosi Jaka semakin memuncak dan naik ke ubun-ubun ketika Pipi membanding-bandingkannya dengan mantannya, yaitu Jabar. Kamu bisa nggak sih kayak Jabar yang nggak ngelarang-larang aku? Jabar. Bisa nggak sih? Kamu nggak bandingkan aku sama Jabar? Kamu ingat ya? Aku ini tunangan kamu. Sebentar lagi jadi suami kamu. Gak pantas kamu ngomong kayak gitu ya. Kalau tahu kayak gini aku tuh nggak mau nikah sama kamu. Dasar kamu tuh cowok nggak guna. Apa barusan? Mengapa kamu barusan? Dan akhirnya Jaka pun memaewotkan Pipi. Panik dan bingung dengan jasad tunangannya tersebut, Jaka akhirnya buang jasad Pipi di sebuah kebun. Dan di akhir cerita, setelah jasad Pipi ditemukan warga dan berhasil diidentifikasi, Jaka akhirnya berhasil ditangkap polisi di rumahnya dengan tanpa perlawanan. Tamat dengan ending yang sangat mengecewakan.